Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 ya. Gunakan masker. Oke. Kemudian cuci tangan atau gunakan hand sanitizer. Disemprotkan kedua tangan lalu diusap. Jangan lupa social distancing juga ya. Oke. Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang berangkat dan siapa yang tidak berangkat. Yang pertama Dewi Masito, Ersa Cindy, terus Ita, Via, Tofifatul Azma ya hadir, Nova. Berarti semuanya hari ini hadir semua ya. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini atau di siang hari ini, kalau saya tanya kabarnya Jota gimana? Seperti biasanya? Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah saya sehat, saya hebat. Yes, ulangi sekali lagi ya. Ayo, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah Saya sehat, saya hebat. Yes. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang, ayo siapa yang masih ingat? Masih ingat? Mencuri. Ya, mencuri. Terus ada apa lagi yang kedua? menyamun, perampok dan perompak. Pengertian dari mencuri kemarin apa? Mengambil Harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. cara sembunyi-sembunyi. Sedangkan perampok mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam. pas di Indonesia juga ya. Maksudnya apa sih? Fenomena keberagaman Islam, seperti ada yang misalnya Dewi sendiri. Nah, terus sana teman-temannya. Nah, misalnya ada budaya memakai cadar, misalnya cadar ya. Nah, terus jilbabnya itu syar'i sampai ke bawah-bawah, wow bisa. Nah, terus ada biasanya kan kalau cadar kan berarti nggak kelihatan matanya, ketutup semua, tangannya juga, tangannya kelihatan segini. Kita bisa kembali. Nah, misalnya juga ada yang tentang apa sih? Ada wisata halal, kemudian hijrah di kalangan anak-anak muda dan berbagai keberagaman lainnya. Itu merupakan salah satu fenomena yang menggembirakan. Maksudnya apa? Berarti kan ada di Indonesia kan atau pemberontakan. Jadi pada pertemuan hari ini kita membahas tentang bugot atau pemberontakan. Kita akan membahas mengenai bugot atau tindakan pemberontakan. Tadi sudah ada gambaran sedikit mengenai tindakan pemberontakan. Kalau di sini saya akan menjelaskan juga bahwa bugot itu merupakan memisahkan diri dari pemerintah yang sah, membangkang pemerintah pemimpin atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Tadi apa pengertian bugot? Di halaman 60. Tindakan yang dilakukan bugot itu kan bisa berupa
Kalau bugot secara artinya kan berarti pemberontakan. Nah, kalau tindakan yang dilakukan bugot itu bisa berupa memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, membangkang perintah pemimpin, kemudian menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Gambarannya kayak gini, misalnya sendi di sini ada kayak semacam kamu pegang ini. Nah, dia itu misalnya ya kalau di Jumat ini kan misalnya ada tulisan turunkan presiden atau turunkan apa. Biasanya kan pada beberapa tulisan terus berdemo gitu kan. Nah, itu merupakan salah satu dari tindakan bugot, yaitu dia itu tidak setuju dengan pemerintahan. Jadi dia itu melakukan aksi. Itu yang dinamakan dengan pemberontakan. Nah, semacam itu. Kemudian setelah tadi mengetahui tentang pengertian bugot, selanjutnya menggunakan model number head together. Number head together itu maksudnya di sini kan saya punya nomor, ya kan? Nanti saya akan bagikan ke kalian semua secara acak. Kemudian sebelum itu kalian akan saya jadikan dua kelompok, ya kan? Jadi dua kelompok berarti dua kelompok ini berarti 33, ya. Nanti saya bagikan nomor, terus nanti saya beri lembar kerja per kelompok, nanti dikerjakan dengan sebelumnya telah memakai nomor ini. Lalu setelah kalian mendiskusikan semuanya dengan kelompoknya, saya akan mengambil kocokan. Nanti siapa yang mendapatkan kocokan ini nomornya berapa bisa maju dan menjawab pertanyaan dari saya. Sudah paham? Paham. Ya. Ini saya bagikan nomornya. Paling gini. Bisa maju satu-satu. Mulai dari Cindy. Diambil. Selanjutnya. Ya. Pas kandang. Oh, berarti jalan. Oh, ini kan berarti nanti kan 3 kelompok ya? 2 kelompok. Berarti nomornya kan 1, 2, 3. Ini berarti 3. Nah, bisa melompat berarti ke sini. Ini saya kasih lembar kerjanya, bisa diskusikan dengan kelompoknya. Mungkin ini juga bisa dipakai ya. Nah, itu yang dikenakan adalah number headnya. Setelah nanti ini ibu kasih waktu, itu ada lembar kerjanya, terus dikerjakan diskusi dengan kelompoknya. Kalau sudah selesai nanti seperti tadi yang saya sampaikan, nanti saya akan mengkocok nomor, nanti bisa maju. Gitu. Ya, kita dimulai dari sekarang. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think you'll have to listen. Because Oke, sudah selesai. Ini saya punya kocokan nomornya. Ya, kocok. Ini maksudnya dikasih jarak kelompoknya nanti. Ya, ini jaraknya berarti kalau 1 kelompok 2. Ini berarti kelompok 1 dulu ya. Ya, kelompok 1 dulu, nanti gantian. Kan soalnya bukunya. Number 1. Ya. Pertanyaannya, apa saja kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai bugot dan dikenai had? Bisa berdiri jawabnya. Ya.
Dengarkan jawaban dari kelompok 1 nomor head 1. Memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata. Dari kriteria ini bisa disimpulkan bahwa penentang imam yang tak memiliki kekuatan dan senjata tidak bisa dikategorikan sebagai bugot. Ya. 2. Memiliki takwil atau alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. 3. Memiliki pengikut yang setia kepada mereka. 4. Memiliki imam yang ditaati. Terima kasih, ayo kita beri tepuk tangan. Tadi pertanyaannya apa saja kriteria seseorang baru bisa dikategorikan sebagai bugot dan dikenali hat. Kita tadi dari kelompok 1 menjawab ada 4. Ada yang memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata, kemudian memiliki takwil atau alasan, yang ketiga memiliki pengikut, dan yang keempat memiliki imam yang ditaati. Selanjutnya saya akan mengkocok lagi. Number head 2. Ya, Dewi. Untuk pertanyaannya, yang bagaimana urutan tindakan hukum terhadap bugot sesuai ketentuan fikih Islam? 1. Mengirimkan utusan untuk mengetahui mengapa mereka memberontak. 2. Menasihati agar tetap taat kepada pemimpin yang sah. 3. Memberikan somasi atau peringatan bahwa tindakannya terlarang. 4. Tindakan terakhir diperbolehkan bagi pemerintah yang sah untuk melumpuhkan pemberontak. Kalau ini number headnya keluar berapa, kalian cepet-cepetan. Kalau misal dari kelompok 1 yang mau maju berarti langsung angkat tangan. Kalau kelompok 2 berarti langsung angkat tangan. Tapi lihat dulu number headnya. Paham? Sini saya akan memilih, atau dari kocokannya memilih berarti number head 3. Oh, ini dari kelompok 1. Ya. Dan pertanyaannya, bagaimana status hukum pemberontak atau bugot? Status hukumnya. Well, I think I'm about you. Tobatnya diterima dan ia tidak boleh And I think I have to listen. The sun is up, it's a beautiful day. Mereview dari diskusi kalian tadi mengenai bugot. Yang pertama tadi, apa saja kriteria yang bisa dikategorikan sebagai bugot. Nah, kriteria bisa dikatakan bugot dan dikenai had atau hukuman itu ada 4. Tadi sudah ada yang menjawabnya. Yang pertama itu memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata. Jadi seorang bugot atau pemberontak itu dia memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata. Jadi seorang bugot itu tidak bisa bersendiri, pasti dia mempunyai anggota atau pengikutnya. Kemudian dia itu memiliki takwil atau memiliki alasan kenapa dia melakukan bugot tadi, atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Kalau di Indonesia berarti dia itu keluar dari kepemimpinan pemerintahan. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Dia tuh memiliki pengikut yang setia, aliasnya dia itu ya seperti majelis atau kayak kelompok organisasi. Kemudian yang keempat memiliki imam atau pemerintah atau pemimpin yang ditaati. Status hukum pemberontakan gimana tadi? Pemberontak yang tobatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para bugot yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar. Itu tadi status hukum pemberontak atau bugot. Pemberontak yang taubat itu taubatnya diterima dan tidak boleh dibunuh. Jadi tidak boleh dibunuh, dan kalau dia taubat ya. Oleh sebab itu para bugot yang tertawan atau dipenjara tidak boleh diperlakukan secara sadis. Terlebih-lebih dibunuh itu tidak boleh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar. Itu tadi mengenai bab bugot, mulai dari pengertian, kemudian
kriteria mereka bisa dikatakan bugot, kemudian dikenai had atau hukuman, kemudian bagaimana urutan tindakan hukum, dan yang terakhir status hukum pemberontak. Jadi itu tadi pertemuan kita pada hari ini mengenai bab bugot. Kemudian untuk pertemuan yang selanjutnya atau pertemuan kita yang akan datang, kita membahas tentang hukum tindakan peradilan dan hikmahnya. Ya, hukum tindakan peradilan dan hikmahnya itu pembelajaran kita yang akan datang. Jadi Bu harap kalian bisa membacanya terlebih dahulu, kan sudah ada modulnya untuk mempersiapkan. Kemudian jangan lupa kerjakan evaluasi ya di AKS di halaman belakang, evaluasi bab bugot bisa dikerjakan. Dan untuk sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.